Selamat siang sahabat Primaya. Kita kembali lagi di Primaya Talk. Hari ini bersama saya Dr. Cindy. Nah, hari ini kita ada tema yang menarik juga, yang mungkin udah banyak di request juga, udah banyak pertanyaannya, sering juga terjadi di masyarakat, yaitu tentang hemoroid, atau biasanya sih masyarakat awam bilangnya wasir ya. Biasanya banyak nih keluhannya, bisa BAB darah atau ada benjolan gitu. Biasanya kalau kita ketemu teman atau ketemu keluarga, kadang ada aja tuh yang nanya, ih aku kok ada benjolan ya, atau kok aku BAB-nya darah ya, itu apa sih gitu. Jadi kita hari ini mau bahas tentang hemoroid. Nah, tentang hemoroid ini kita udah ada narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Izin aku sapa dulu. Selamat siang Dokter Daryatmo. Selamat siang juga Dokter Cindy. Dokter Daryatmo ini adalah dokter spesialis bedah di Primaya Hospital Bekasi Barat. Ya. Oke baik dok, mungkin aku langsung aja nih dok, udah banyak pertanyaannya dok. Oh iya, Oke, aku mungkin mau minta tolong dijelasin dulu dok, sebenarnya hemoroid itu apa sih dok definisinya? Oke, jadi pertama hemoroid atau yang orang awam sering kenal ya namanya apa? Ambeien atau wasir atau piles atau sejenisnya itu merupakan suatu pembesaran dari pembuluh darah balik di sekitar anus atau vena yang biasanya disebabkan karena ada tekanan pada di bagian atasnya sehingga menyebabkan pembuluh darah balik itu terjadi stasis atau bendungan sehingga pembuluh darahnya melebar. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua biasanya adanya kelemahan dari bantalan di anus atau anal pasien. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya bantalan anus, ya itu normal. Cuma ada kondisi-kondisi karena dia mungkin karena penekanan terus-menerus di atas terjadi akhirnya kelemahan dari bantalan anus yang akhirnya nanti dia jadi sliding atau keluar-keluar. Nah, itulah tipunya hemoroid. Oke, baik dok. Tapi untuk kayak faktor resiko atau faktor pencetus penyebabnya itu kenapa ya dok bisa terjadi itu? Nah, kalau untuk faktor resiko itu termasuk multifaktorial ya. Jadi faktornya banyak. Pertama bisa genetik, biarpun dia presentasinya kecil, tetap dia mempengaruhi biasanya dari kualitas dan pembuluh darahnya itu sendiri. Kemudian dari faktor intake dia, biasanya ya kurang serat, ya kurang sayuran, buah-buahan atau apalagi zaman sekarang ya. Fast food semua yang di mana cari cepat makan, ya kebanyakan makanan fast food itu kan nggak ada rendah lah seratnya ya, misalnya daging itu. Kemudian juga dari minuman ya paling sering ya mungkin zaman sekarang sama apa kopi, teh, mungkin air putihnya udah cukup lambung, nah itu juga mempengaruhi juga. Dan kemudian juga pola aktivitas kita banyak ya, apalagi zaman sekarang banyak yang main game, duduk terlalu lama, ya, apalagi pekerjaannya juga yang terlalu lama itu juga mempengaruhi juga. Jadi kadang untuk orang-orang yang pekerjaannya sering duduk ya memang dia setidaknya setiap 1 jam sekali dia berdiri agar sirkulasi di area duduknya itu lancar. Kemudian ada juga faktor lain seperti obesitas itu juga mempengaruhi. Terus exercise atau gym, nah tergantung kalau gym yang tekniknya salah, nah ada teknik yang salah malah memperberat ambilnya juga. Kemudian juga ada juga yang kadang di toilet ya BAB sambil pegang handphone, nah itu amat sangat mempengaruhi terjadinya ambilnya itu. Lamaan jadinya ya dok ya. Kemudian ada juga lagi ya, kehamilan. Nah kehamilan juga bisa menyebabkan hemoroid karena pada kehamilan itu kan ada penekanan dari kepala bayi di ruang rongga panggul, dia akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah lagi. Oke, makanya banyak juga tuh ibu hamil ya dok ya. Apalagi juga progesteron kan diproduksinya menyebabkan kelemahan elastisitas dari pembuluh darah akan lebih gampang melebar. Kemudian progesteron itu juga bisa menyebabkan fase atau gerakan ususnya juga akan lebih lambat. Jadi otomatis untuk pola defekasi biasanya juga terganggu. Ditambah trimester pertama kurang biasa kan ini kan mual-mual makanya dia makannya pasti apa aja dimakan dulu deh. Nah biasanya kurang serat juga. Minum air putih juga kadang gampang enak ya. Makin memperberat lah hemoroidnya. Banyak jadi dok, multifaktorial ya. Multifaktorial. Oke, sudah sangat jelas dok.
Terus dok untuk kalau dulu kan kalau belajar hemoroid itu ada dua gitu ya dok, internal sama eksternal. Dan itu gimana dok? Boleh tolong dijelaskan dok? Masih seperti itu kah? Ada yang baru atau bisa dijabarkan dok? Internal eksternal itu apa sih? Oke. Jadi masih sama sih. Jadi memang pembagian secara anatomi ya dibagi dua ya. Pertama hemoroid yang di luar atau yang dikenal yang eksternal. Kemudian hemoroid yang di dalam atau nama lain hemoroid internal. Nah untuk hemoroid eksternal itu ya benjolannya itu ada di luar atau di pinggir dari anus. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke dalam. Ya. Kemudian kalau untuk hemoroid internal dia ada 4 grade. Jadi kalau hemoroid eksternal ya cuma murni yang di luar saja, yang eksternal dia nggak bisa masuk. Kalau internal itu yang ada gradingnya itu, di mana grade 1 itu ya apa BAB-nya bercampur darah, warna darah segar. Kalau grade 2 itu biasanya muncul benjolan dari lubang anus, tapi masih bisa masuk spontan. Oh iya dimasukin. Spontan. Kalau 3 itu ya, baru yang dimasukin benjolan harus dimasukin. Kadang ini unik-unik tuh ceritanya. Unik-unik cara masukinnya. Oke. Ada yang dia harus nungging lah, ada yang duduk, ada yang dimasukin jari atau gimana. Pokoknya unik-unik lah caranya. Prinsipnya yang penting dia bisa masuk benjolannya agar dia bisa aktivitas lagi. Nah terakhir grade 4. Nah kalau udah grade 4 itu biasanya benjolannya itu udah keluar, mau diapain pun, dimanipulasi gimana pun dia nggak akan bisa masuk lagi. Nah biasanya udah grade 4 ini dia udah hampir pasti biasanya datang berobat atau kontrol ke dokter. Jadi memang banyak yang kasus di kita ya banyak yang terlambat ya terlambat yang masuk mungkin yang grade 3, grade 4 lah ya jarang sekali yang baru grade 1. Terus dok tadi kan sudah dijelaskan tuh. Sebenarnya kalau gejalanya kan tadi ada sudah kerempet dikit, BAB-nya darah segar gitu ya dok. Untuk gejalanya selain itu apalagi dok? Benjolan, darah segar dan mungkin ada yang lainnya dok, gejala dan tanda gitu dok dari hemoroid. Jadi gejala paling umum memang yang pertama ya benjolan sekitar anus, kedua BAB-nya warna darah, ada bercampur dengan darah, kedua mungkin rasa nyeri, kemudian rasa tidak nyaman di sekitar anus, bisa juga mungkin rasa-rasa gatal di sekitar anus. Nah, itu biasa mungkin masih awal-awal keluhannya. Biasanya jadi miss kali ya dok, karena cuma gatal. Nah, kadang mungkin cuma gatal mereka nggak mau mikirin. Terus dok untuk pencegahannya dok kira-kira gimana dok? Misalkan kita udah tahu nih sebenarnya gejala kayak gitu, tapi kan mungkin lebih baik kita untuk mencegah gitu. Bisa nggak sih dok dicegah atau memang nggak bisa dicegah? Maksudnya kayak memang bisa aja terjadi pada siapapun gitu. Apa ada cara pencegahannya mungkin dok? Ya pencegahannya itu ya yang dari faktor risiko tadi. Faktor risiko jadi memang yang paling utama itu ya satu ya gangguan genetik itu tapi nggak menjamin. Misalnya orang tuanya hemoroid udah pasti anaknya hemoroid ya itu memang nggak jaminan 100% ya. Kembali lagi ya lifestyle kita dari pola makan, bersih banyak serat, sayuran, buah-buahan, biji-bijian itu juga bisa membantu membantu pola defekasi kita agar lebih baik. Begitu juga minuman kayak air putih yang cukup, yogurt juga bisa tuh. Jadi dia membantu melumaskan kotoran agar dia akan lebih lunak, jadi aliran untuk defekasinya akan lebih ringan. Sama yang paling sering ya BAB di toilet terlalu lama. Nah itu dikurangin ya dok. Nah itu resiko. Jadi usahakan jangan pegang apa-apa. Iya betul. Jadi selesai BAB ya udah selesai. Nggak berasa ya dok ya. Kadang baru bentar tapi udah lama. Iya. Baik dok, terima kasih. Terus dok untuk pertanyaannya biasanya banyak juga sih ini dok. Apa sih sebenarnya harus diperhatikan harus kita sampai ke dokter? Tadi kan dokter bilang biasanya banyak yang telat tuh gitu kan udah grade 3-4 baru ke dokter. Sebenarnya apa sih dok? Apa kita baru ada benjolan aja kita harus konsul atau bisa kita terapi atau ada cara-cara khususnya dulu gitu dok? Misalkan ada benjolan kita observasi dulu kan sampai berapa lama gitu misalnya dok, atau gimana dok untuk cara penanganannya lah gitu dok. Misalnya ada benjolan ini muncul, kita observasi dulu berapa lama atau langsung periksa aja gitu? Sebenarnya sih kalau ada merasa tidak nyaman di sekitar anus, apalagi udah ada keluhan kayak misalnya BAB darah atau timbulnya benjolan, sebenarnya lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Memang pertama kita harus pastikan dulu itu masalah yang di anus itu memang murni dia karena wasir atau ada sesuatu yang lain. Misalnya kan diagnosa banding untuk penyakit wasir ini ada beberapa macam ya, yang mungkin
gejalanya dan tandanya mungkin agak mirip. Mirip-mirip. Nah, cuma biasanya harus diperiksa ke dokter. Kayak yang paling sering kan ya bisa kanker di rektum, itu juga mirip ya. Cuma biasanya kita lihat dari jenis warna dari darahnya keluar, jenis benjolannya, perambahannya gimana, terus BAB-nya gimana, ada darah bercampur gimana. Itu biasanya kita mesti dikonsultasikan dulu ke dokter untuk dipastikan memang ini murni wasir betul atau sesuatu yang lain. Oke, takutnya yang lain ternyata gitu ya dok. Takutnya sesuatu yang lain. Terus dok, bahas-bahas kanker nih dok, kan banyak juga tuh yang beranggapan kalau hemoroid karena benjolan gitu dianggap langsung kanker gitu. Sama nggak sih dok, maksudnya hemoroid sama kanker atau justru hemoroid itu bisa bikin kanker gitu, bisa nyebabin kanker? Gimana tuh dok? Sebenarnya sesuatu yang berbeda ya. Kalau tadi kan seperti penjelasan tadi ya, hemoroid ya akibat dari pelebaran dari pembuluh darah atau kelemahan dari anak pasien itu. Sedangkan kalau kanker itu kan dia lebih ke perubahan dari sel-selnya itu. Nah, jadi sesuatu yang berbeda yang menjadi ada tanya juga kanker, ya hemoroid bisa jadi kanker nggak? Ya sudah pasti harusnya enggak. Kalau dia jadi kanker, itu kemungkinan besar bukan hemoroid ya, mungkin ya gitu. Memang kanker gitu ya Ya, dok ya? memang saya rektil lah. Karena pada takut nih dok, karena benjolan jadi justru takut periksa gitu dok, takutnya kanker lagi gitu, padahal belum tentu ya. Jadi ternyata berbeda gitu, makanya tadi perlu diperiksakan agar terdiagnosis benar nih ini benar hemoroid atau yang lain. Tadi diagnosis bandingnya itu memang bisa juga kanker gitu, tapi gejalanya beda ya dok. Nah untuk membedakannya ya memang harus konsul ke dokter, dan dokter biasanya akan lihat langsung gitu ya dok. Beda juga kan ya dok, kadang kalau hemoroid ya udah untuk spesialis sudah mungkin udah biasa lihat ya dok, jadi udah bisa membedakan mana kanker dan mana hemoroid gitu. Terus dok, untuk penanganan yang operatif deh dok, biasanya kan kita nih di rumah sakit kita menangani kasus hemoroid sampai operasi gitu kan banyak ya dok. Baik juga pasien dokter di sini dan kayak aku ketemu hasilnya sih oke gitu ya dok. Untuk terapi pembedahannya tuh memang bagaimana sih dok? Gitu bisa dijelaskan dok, atau mungkin ada terapinya? Tapi bedah ini dan itu kan kita kurang paham nih dok gitu. Boleh dok dijelaskan? Oke, jadi pembedahan untuk hemoroid itu memang banyak macamnya, untuk banyak alat juga ya. Seperti zaman dulu ya tindakan operasi hemoroid ya cuma dibuang sama dijahit. Makanya itu yang membuat paradigma orang dulu sampai sekarang masih melekat. Ya. Nyeri ya dok. Kalau operasi hemoroid, udah pasti sakit banget. Iya, nyeri banget. Nah, biasanya gitu. kalau disuruh operasi udah nggak mau tuh. Cuman kan akhirnya berkembangnya zaman ya, semakin banyak ditemukan teknologi semua, alat-alat semua, itu seperti misalnya, ya memang gold standarnya masih dengan harmonik ya, bukan harmonik apa, stapler. Stapler. Nah, stapler itu sebenarnya masih gold standar. Cuman stapler itu juga tergantung dari gradingnya juga sama tergantung jenis dari benjolannya itu sendiri. Ya, kadang biasanya stapler itu sebenarnya lebih bagus untuk grading grade 3 dia dengan benjolan yang lingkar, tapi dia tidak posisi yang sedang meradang atau udem. Itu biasanya hasilnya akan jauh lebih bagus. Soalnya apabila kita paksakan stapler itu untuk di derajat yang tinggi ya, derajat grade 4 dengan posisi dia sedang meradang, berdarah, nyeri hebat, biasanya ya kalau dipaksakan mungkin bisa, cuman outcome-nya biasanya kurang bagus. Outcome-nya biasanya kurang bagus ya, sering terjadi bleeding nanti atau terjadi struktur nantinya ke depan karena dia posisi lagi berada. Biasanya kita penjahitan mukosanya mungkin agak kesamaan ya. Itu misalnya grade 4 sebenarnya lebih bagus dengan ultrasonik atau yang dengan harmonik itu. Nah itu sebenarnya lebih bagus. Jadi kita melakukan pemotongan dari hemoroidnya, cuman tidak dilakukan penjahitan. Kayak counter gitu ya bukan ya? Beda ini dengan ultrasoniknya. Jadi dia memang dia kayak dijepit dibuang, tapi dia nggak dijahit. Dan biasanya dia nggak bleeding karena dia ultrasoniknya itu. Nah, selain itu ada juga jenis yang lain kayak halal. Nah, halal itu kan kita mencari pembuluh darah yang memberikan suplai atau makanan ke hemoroidnya itu. Jadi kita kita ligasi feeding arterinya itu, dan kita tunggu kurang lebih 1-3 bulan sampai hemoroidnya bisa kempes sendiri.
Cuman kembali lagi di kita biasanya kan orang melihat hasil ya. Nah, kadang ada yang soal operasi tuh, kok udah di operasi benjolan tetap ada. Kemudian nanti setelah di operasi ini bisa muncul lagi nggak? Nah, memang butuh kesabaran dari pasien. Mereka tergantung ya. Ada pasien yang wah udah operasi kok nggak ada perubahan ya, atau kita harus menunggu 1 sampai 3 bulan itu. Nah, terus ada lagi yang terakhir ya, yang dengan laser atau yang disebut dengan laser hemoroidoplastik. Lagi Nah, ngetren itu ya juga dok ya. lagi ngetren. Nah, memang itu termasuk yang invasif ya, luka kecil, nyerinya juga minimal, kemudian long stay di rumah sakit juga lebih sebentar. Gitu. Jadi prinsip apa? Lasernya itu ya kita cuma masuk di hemoroidnya itu, kemudian kita bakar dari pembuluh darahnya itu, diharapkan dia hemoroidnya itu akan menempes sendiri. Jadi ya akan lebih nyeri pun minimal sebab tidak ada area yang kita buang. Tapi itu berarti bisa untuk grade yang 4 bisa ya? Nah, laser itu sebenarnya lebih bagus kalau dia grade berapapun asal dia tidak meningkat. Makanya yang biasanya kita jelaskan juga ke pasien ya, apalagi kalau dia datang dengan grade 4 udah kayak bunga tuh, melingkar semuanya. Biasanya kita jelaskan ya, operasi mungkin nggak bisa cuma 1 kali doang langsung tuntas. Biasanya kita jelaskan misalnya operasi hemoroid yang grade 4 dia kayak bunga, biasanya kita jelasin cuma angkat 3 titik. Nanti sisanya itu biasanya akan kempes sendiri atau nanti mengecil, biarpun nanti tetap akan ada benjolan juga. Nah, cuman kalau benjolan kita mau dihilangkan ya kita tunggu sampai operasi yang pertama itu kering atau baiklah, tidak ada masalah dulu, baru mengangkat sisanya. Jadi biasanya nggak usah malu-malu sih. Jadi mesti dijelaskan. Iya, betul. Kemungkinan bisa operasi kedua kali yang kasus itu ya. Dengan cerita kalau dia hamilnya nggak melingkar, nah dengan laser itu sebenarnya bagus. Jadi tergantung, jadi semua tergantung dari kitanya atau operatornya sendiri. Jadi ya bukan kita tergantung alat ya. Jadi kita yang mengatur alat ini dipakai di klinis yang mana, klinisnya mana, tergantung situasi semua. Berarti emang pentingnya periksa ke dokter gitu ya dok. Berarti pasti dokter akan memilih kira-kira terapinya yang mana nih yang terbaik gitu. Karena beda-beda ya dok. Ternyata ya dok kan kirain tuh sama gitu ya, hemoroid ya udah itu aja gitu. Itunya operasi ternyata banyak tipenya dan banyak edukasinya yang mungkin harus disampaikan ya dok. Takutnya kan itu tadi dokter bilang ya, masyarakat pengennya kayak langsung operasi ya udah selesai gitu ya. Sekali operasi selesai. Ternyata masih banyak step-stepnya yang harus diketahui lah gitu. Biar komunikasinya enak gitu tuh. Emang harus periksa langsung ya dok. Nggak bisa cuma kayak konsul katanya aja ya dok. Oke, baik dok, terima kasih. Terus dok, tadi aku keinget yang dokter bilang kalau di ibu hamil gitu kan meningkatkan resiko hemoroid. Banyak juga sih dok kasus di sini gitu kan yang ternyata pak ibunya hamil tapi ada hemoroid. Nah biasanya takut tuh dok untuk lahir normal gitu. Biasanya nanya tuh, ini bisa nggak sih kalau ada hemoroid gitu, tapi lahiran normal apa harus SC gitu dok? Gimana tuh dok? Jadi semua tergantung dari klinis pasien juga, dari klinis dari benjolannya itu tersebut. Saya sebenarnya kalau cuma benjolan masih kecil gitu dan dua yang mungkin tidak mengganggu, yang tidak pernah mengganggu, tidak pernah berdarah, sebenarnya mungkin masih bisa dicoba dengan akhir spontan. Cuman apabila dia hemoroidnya memang sudah besar, sudah memberikan keluhan, dia sering bengkak, sering berdarah, nah lebih baik ya tidak disarankan untuk akhir normal, disarankan untuk bagusnya sesar. Oke, ya begitu jadinya. Karena kan ada yang itu udah kadang takut ya, misalkan udah atas ini sebenarnya udah pernah konsul muda juga gitu kan, takutnya tetap dengan FC gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya udah kalau masih aman, yang penting udah dikonsultasiin dulu ya. Biasanya dilihat lagi sama dokter kandungannya juga, dokter kandungannya juga kan melihat ini ambilnya besar nih kayaknya, ya pasti dia ada pemikirannya sendiri lah. Terus dok, untuk pertanyaan terakhir nih dok, kayaknya kan kalau hemoroid seringnya terjadi pada dewasa ya dok. Kalau di anak tuh ada nggak sih dok sebenarnya hemoroid, atau yang cuma terjadi pada dewasa karena tadi yang dokter bilang penekanan segala macam, di anak tuh ada nggak sih dok kasus hemoroid? Sebenarnya bisa menimpa segala usia sih.
Yang penting resiko-resiko itu, Yang tadi tuh, resikonya itu. Nah, apalagi anak-anak kan mungkin ya nggak semuanya anak yang suka sayur ya. Iya. Kalau suka mungkin ya ayam goreng lah, Iya, daging betul. semua. Nah kadang ya dia kadang keras juga kan. Nah biasanya kadang keluhan di anak-anak itu ya kadang kadang dia nggak mengaku kan. Ya paling kalau disuruh keluar dia nggak mau. Karena mungkin kan takut nih, diabetes sakit ataupun diabetes darah. Sebenarnya prinsipnya sih sama sih pada anak dan dewasa. Semua resiko-resiko itu bisa terjadi pada siapapun. Iya, kadang ngaruh juga sih dok, aku baru kayak tersadar juga. Iya juga sih ya, berarti anak-anak pun, maksudnya kan banyak tuh dok, kayak bener anak yang jarang makan sayur, ada juga ya kemungkinan untuk hemoroid gitu ya. Hemoroid internal juga mungkin kan bisa juga sih dok, anak kan kalau kayak kita ya ke anak kecil gitu kan mungkin dia nggak terlalu merasa nggak enak gitu ya dok. Oke, ya. Anak udah wah ini bisa resiko nih. Oh iya. Tapi sama berarti gejala BAB darah gitu tetap sama ya dok ya? Tetap sama. Terus tapi penatasannya sama juga dok, terapinya di anak ya, itu sama. pelaksanaan sih tetap kita biasanya kan pasti kalau anak-anak biasanya jarang sekali yang saya sih belum pernah ketemu ya sampai derajat 4 gitu ya. Biasanya kan orang tua pasti akan lebih aware ya anaknya kalau sakit itu berjalan sedikit udah pasti langsung ke dokter. Iya. Ya kan beda dengan orang dewasa, orang dewasa gitu aja. Nah Sering jadi biasanya banget. anak-anak itu dapatnya di grade awal. Jadi bisa ditangani dengan saya kalau hemoroid grade awal itu grade 1, grade 2 itu kan pada umumnya dengan konservatif. Jadi bisa dengan obat-obatan dulu, pola lifestyle-nya juga diubah. Biasanya juga dengan obat salep untuk di sekitar anus itu juga. Dan pada umumnya sih membaik sih. Masih derajat awal ya, grade 1, grade 2. Beda cerita kalau dia derajat 1 tapi dia diding udah dikasih obat tidak ada perubahan, yang mau kita harus lihat sumber darahnya dari mana dan sumber darahnya itu yang harus kita tutup. Itu kalau enggak ya nggak bagus juga kami keluar terus. Saya juga pernah kan ada kasus pasien usia muda datang dengan HB 3 karena hemoroidnya itu yang udah berjalan kronik ya udah berbulan-bulan ya dia takut rumah sakit ya datang udah HB 3. Udah ketiga kan komplikasi ke jantung semua banyak ya. Iya. Risikonya banyak. Oke, nah ini juga nih dok, pengetahuan juga ternyata hemoroid yang ya kadang ada tuh orang yang takut banget gitu, ada juga yang meremehkan gitu, ternyata memang nggak bisa diremehkan ya, bisa sampai HB-nya 3 kayak gitu, dan orangnya kayak udah biasa karena udah lama berarti ya dok ya. Betul, kayak udah kompensasi gitu ya dok. Gitu, jadi ya itu yang perlu diperhatikan nih dari podcast ini, kita bisa banyak pelajaran nih, ternyata hemoroid tidak semenakutkan itu, tapi tidak juga bisa diremehkan gitu ya, karena ternyata banyak juga komplikasinya gitu. Terus mungkin dokter ada lagi yang mau ditambahkan dok? Sebenarnya sih pertanyaan mungkin masih banyak, tapi kalau misalkan ada yang belum aku tanyakan, boleh deh di komen gitu ya, nanti boleh ditampung dulu atau boleh di komen di YouTube-nya, boleh ditanyakan di Instagram atau dimanapun, kita sih terbuka. Kalau ada yang ingin ditambahkan mungkin dari dokter. Paling ya saya tambahkan kalau ya pokoknya kalau ada keluhan-keluhan rasa tidak nyaman atau diare darah ya jangan segan-segan makan. Mungkin ada beberapa orang yang masih menganggap tabu lah, ya kan. Kalau udah pasti ambeien, udah pasti operasi. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya nggak semua hemoroid itu harus dioperasi. Gitu. Ada derajat-derajat yang masih bisa dengan obat-obatan, dan pada umumnya sih kalau masih derajat awal dengan obat-obatan akan jauh baik ya, responnya biasanya baik sih. Asal dia ikuti semuanya ya, lifestyle semua diikuti biasanya baik. Jadi nggak semua hemoroid itu udah pasti diagnosa hemoroid pasti operasi ya. Soalnya kalau kita tunggu-tunggu nanti derajatnya makin naik, makin berat ya mau nggak mau operasi. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok pencerahannya dan sharing-sharingnya, ternyata ya itu tidak banyak juga ternyata yang baru kayak aku aja baru tahu gitu ya dok. Mungkin gimana untuk teman-teman juga lebih ini lagi, jadinya lebih tahu dan lebih paham lagi tentang hemoroid. Nah untuk mungkin teman-teman nih sahabat Primaya yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi, yang mau cerita atau apa ke dokter Daryatno, boleh. Dokter Daryatno praktek di hari apa dok? Tiap hari. Tiap hari, oke. Senin sampai Sabtu bisa ke konsultasi ke Primaya Hospital Bekasi Barat.
Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok atas waktunya, atas ilmunya dan pencerahannya. Paling nanti kita bisa dok ketemu lagi di tema-tema selanjutnya dok. Mungkin yang banyak di request juga tentang bedah karena kan masih tabu juga ya dok bahas bedah dengan apalagi hemoroid kayak gini kan biasanya orang malu-malu ya dok. Mungkin nanti kalau dari sahabat Primaya ada ide-ide tentang bedah biar kita bisa podcast lagi sama dokter Daryanto nih. Karena dokter Daryanto ini banget ya dok. Enak banget diajak ngobrol gitu ya. Jadi bisa tanya-tanya sesuka hati, sebebas-bebasnya yang pengen disampaikan bisa tersampaikan. Oke, baik. Kalau gitu aku tutup dulu podcastnya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Oke, selamat siang.